Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Afdhiyah hadi bin saya Asikaf dan Ustaz Muhammad Ali Baraba dan lakonnya Kasih Allah. Masya Allah saja dalam rangka YouTube-nya Sunjata. Kita pembahasannya insyaallah bab kurban. Gimana hukumnya kurban ini kan senang mau itulah ini supaya lebih jelas semua laksanaan kurban supaya dapat ilmu dan sunnah-sunnahnya semua. Ya, sebenarnya kalau hukumnya kurban sudah jelas. Yang nggak Manusia yang nggak jelas itu ya pelaksanaannya kenapa? Terutama takmir kayak kita sudah bahas kemarin. Betul. Masalah takmir, kita ngomong masalah takmir itu yang paling. Karena kan terus terang kebanyakan kalau ya walaupun kita belum pernah survei ya, mungkin artinya lebih banyak mana orang melakukan kurban mandiri dengan kurban yang kemudian diserahkan ke lembaga, instansi atau takmir masjid, panitia kurban di masjid dan sebagainya. Kadang instansi-instansi juga punya panitia kurban. Tidak terkecuali tentunya masjid dengan takmirnya dengan macam-macamnya. Nah itu harusnya ya kembali ya harusnya semua itu kan dengan ilmu bagi syariat, bagi pelaksanaan syariat tidak asal. Karena kan kebanyakan bahasanya takmir dan sebagainya sudah kulino, sudah terbiasa untuk masa kurban. Saya ini sudah setiap tahun kok. Pengalaman. Masa masih mau belajar? Itu kan kayaknya gitu. Nah kalau kulino salah ya. Nah itu. Kulinonya kulino terbiasa, tapi kan terbiasa salah. Ya. Sama dengan zakat fitrah, pengeluaran zakat fitrah, zakat dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa apa ya? Ya mungkin buat anu sendiri tentang itu. Karena kan kita bahasnya masih kurban ini ya. Biasanya ya kembali ke masjid sebagai lembaga edukasi. Itu harusnya mereka yang takmir itu yang banyak belajar juga kan? Atau pelaksana lah. Bukan hanya takmir, saya rasa sudah instansi dan sebagainya. Ya intinya kalau kurban sudah jelas hukumnya sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i dikuatkan, bahkan ada sebagian mazhab seperti mazhab Hanafi itu bukan mewajibkan bagi yang mampu. Kemudian yang mampu lagi berbeda lagi. Ya, intinya ya kalau dia mampu dalam arti ya lebih dari apa yang dia perlukan, itu berarti sudah mampu. Dan dia seolah kalau mazhab Hanafi wajib. Kalau mazhab Syafi'i dan yang lain selain Hanafi hanya mensunahkan saja, tapi sunnah yang muakkadah. Sunnah yang kuat karena Rasulullah hampir mengatakan, mungkin kalau bisa saya katakan tidak pernah kita dengar Rasul itu tidak berkurban ya. Jadi sunnah muakkadah dan sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah ini kalau dalam satu keluarga dia mampu cukup satu umpama kepala keluarganya yang kurban itu sudah ya artinya maksudnya di sini sunnah kifayah berarti tidak kena hukum makruh satu keluarga itu, tapi ya pahalanya tetap untuk orang yang kurban. Cuma artinya sunnah kifayah dalam arti keluarga itu tidak terkena hukum makruh, itu aja. Karena memang kasus sunnah kifayah ini tidak banyak contohnya dalam fikih ya. Seperti ada rombongan kemudian mengucap salam, itu juga mengucap salam itu dari satu rombongan cukup satu yang mengucap, itu sunnah kifayah. Jadi satu rombongan itu karena ada sudah satu yang memulai salam, dia tidak terkena hukum makruh karena lawannya sunnah kan makruh bukan haram. Ini bukan masalah wajib dan haram. Nah, kemudian juga yaitu hukumnya sudah jelas ya. Ini masalahnya kan kita pernah dengar ya. Biasanya kalau pas kurban ini pemeliharaan ada pembiayaan dari salah satu masjid, terus ada pemeliharaan dari takmir atau masjid itu dari kulit ini dibayar buat yang pemotongnya. Ini fenomenal yang nggak pernah sering dengar ini bagaimana? Iya, jadi ya memang pertama masalah operasional. Sebelum operasional, sebenarnya ada terkait juga dengan khususnya di masjid ya, kalau dilakukan di area di area masjid. Nah itu juga polemik juga sebelum kita masalah. Ya, betul. Sebelum kita masalah apa? Pemeliharaan operasional. Karena saya sudah pernah kemarin di bab takmir saya sudah jelaskan wakaf ya
Itu tergantung pelafalan si pewakaf. Nah, kalau dia satu bidang tanah, dia lafalkan ini sudah saya wakafkan sebagai masjid. Nah, ini akhirnya jadi masjid semua. Walaupun yang dibangun sebagian. Hatta bahkan ekstrimnya belum dibangun pun ketika dia sudah lafalkan sebagai wakaf masjid, maka bidang tanah ini sudah berlaku sebagai masjid. Ya, orang haid pun tidak boleh masuk sini. Dan itikaf di sini sudah sah walaupun belum bentuk bangunan. Itu polemik. Nah, polemiknya di mana? Yaitu kadang-kadang ada halaman dipakai buat motong di sini darah. Darah itu kan najis. Ini. Karena ini masuk ke area. Nah, ini kan kembali ke itu tadi, kembali ke urutannya takmir kemarin itu. Jadi orang wakaf itu harus pokoknya intinya semua dengan ilmu. Intinya asyhadu an la ilaha illallah, berarti kan mengakui betul tunduk total kepada Allah yang melalui ajarannya Rasulullah SAW. Kita tunduk. Nah, bahkan makna boleh katakan makna tegasnya mulai dari bangun tidur melek mata sampai penutup mata itu harus tahu sebagai muslim, saya mau melakukan ini, saya mau bekerja ini kira-kira hukumnya apa kan itu. Termasuk wakaf, ini nanti perlu dibahas mungkin masalah wakaf ini, fenomena wakaf ini. Ya, jadi ilmunya, ya kan, itu diinventaris ya. Betul. Inventarisir tema-tema yang next time kita bahas. Karena kalau nggak gini saya juga nggak keluar. Iya betul. Kalau pas lagi bahas ini saya juga nggak betul. Tema yang harus dibahas apa? Wakaf ini potensi besar. Betul. Cuma banyak orang yang ngerti ilmunya sehingga wakaf itu masjid pondok padahal wakaf itu luas. Ya, masjid pondok pun ilmunya belum komprehensif. Ya, apalagi merambah ke wakaf yang terlalu yang luas selain masjid dan pondok itu banyak wakaf itu kan. Nah, kembali ke sini. Jadi itu harus belajar, orang yang mau wakaf juga harus belajar kan gitu. Gimana cara mewakafkan? Atau datang ke ustaz lah kalau males tanya, ya kalau mau wakaf panggil ustaz minta bimbingan ini saya mau mewakafkan. Sebab kalau sudah kadang terucap, ini sudah jadi hukum. Saya wakafkan tanah saya umpama. Ini semua itu jadi hukum ketika mulai dari melafalkan, bukan mulai dari disahkan hitam di atas putih, bukan. Dari melafalkan itu secara syariat, walaupun secara tertulis ada badan wakaf ya di Indonesia, BWI, Badan Wakaf Indonesia. Bukan masalah itu, dia mulai melafalkan secara syariat sudah tertulis lah. Kembali ke situ. Jadi ini banyak polemik juga, polemik wakaf masjid. Salah satu nanti kaitan bahasan kita dengan korban itulah di situ nanti. Kaitannya lah area masjid yang tanpa terasa itu mungkin masuk wakaf masjid, kemudian digunakan untuk menyembelih. Ini juga banyak tragedi. Ini kayak harus diperhatikan juga. Dia harus di luar halaman masjid itu. Iya, bukan berarti syarat menyulitkan. Nanti kan tujuannya loh, kok menyulitkan betul. Sebenarnya bukan kalau berilmu kan asalnya coba dia ngerti dulu ilmu wakaf. Apa sulit? Tidak kan. Tapi ketika dia tidak ngerti, terus dia melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti, hanya ini yang membuat sulit. Jangan kemudian menyalahkan syariatnya. Gitu loh. Karena nggak ngerti, justru dengan ilmu itu dia akan mudah. Sholat dengan ilmu yang bikin sulit itu kebanyakan pertanyaan di masyarakat tentang sholat. Nah, itu malah karena ketidaktahuan itu. Tidak tahu dan nggak mau tahu. Nah, nggak mau tahu masa bodoh, mohon maaf. Kadang, mohon maaf ya, segala ilustrasi ini ya ada kaitan dengan korban dan sebagainya. Cuma semua ibadah lah. Artinya gini, orang kadang kemarin ada sempat viral masalah bisnis yang MLM, forex, dia meluangkan waktu untuk ngikut seminar, ini masalah dunia. Bagaimana masalah akhirnya dia tidak mau tahu. Pokoknya sholat, tidak mau meluangkan waktu. Padahal tanya ya nggak harus tanya detail. Yang penting, makanya itulah kenapa fardu kifayah itu yang mendalami ilmu agama itu cuma segelintir saja, yang lain bisa tanya. Tanya itu kan makanya dia tidak diwajibkan belajar A sampai Z. Dia cukup menanyakan apa yang dia hadapi. Cukup dia datang, itu aja juga Masya Allah beratnya itu. Sama dengan masalah korban ini, takmir. Belum lagi kemarin sudah kita bahas masalah keangkuhan takmir, sebagai sudah merasa dia takmir, sebagainya isin lah. Malu dia sudah punya prestis, masa dia mau tanya masalah. Tapi itu penting. Sekarang ini aja lah, nggak usah jauh-jauh masalah ancaman-ancaman hadis atau apa. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab aja? Korban segitu banyak itu. Kalau tidak sah, umpama, yang mau tanggung jawab siapa? Kan gitu. Belum ini baru masalah beberapa masalah, belum lagi kita kupas masalah yang lain ya.
Umpama masalah nanti yang ada kakinya tiba-tiba patah dan sebagainya karena kesengajaan dan sebagainya, itu kan harus mengganti sebelum itu. Kalau ada keteledoran, dan kalau itu terbukti keteledoran dari takmir atau pengurus, itu wajib mengganti. Karena hukumnya orang menyembelih, menyembelih itu kan harus sempurna, tidak boleh cacat, tidak boleh. Nah, itu masalahnya. Jadi seperti itu. Juga masalah operasional tadi. Ini juga banyak diteletorkan. Karena acaranya diambil dari masjid, ya. Iya betul. Maka seolah-olah itu pakai uang masjid. Nah ini, saya jelaskan ya walaupun ini boleh katakan pembahasan ini terkait dengan masjid ya sebetulnya, tapi ada kaitan sama menyangkut kurban. Emang kurban. Bukan hanya itu, PHBI. Ya. Peringatan Hari Besar Isra Mi'raj mengambil uang kas masjid. Nah, uang masjid itu ada 3. Ya, ada untuk bangunan. Untuk bangunan masjid ini nggak boleh diutak-utik. Harus untuk bangunan, ada renovasi, ada apalah. Ada bangunan. Ya. Orang menyumbang ke masjid itu paling tidak ada niatnya untuk bangunan. Kalau dia sudah menyatakan ini untuk bangunan, maka si penerima tidak bisa mengalokasikan untuk yang lain. Dia harus untuk bangunan. Kedua, untuk kemaslahatan masjid. Nah, ini bisa untuk gaji merbot masjid yang bersihkan. Nah, ada muadzin tetap digaji dari sini boleh untuk kemaslahatan masjid yang langsung sangkutannya dengan masjid, listrik dan sebagainya. Tapi dan ada yang ketiga lil masjid. Uang itu untuk masjid. Nah, kalau ini yang ketiga ini agak bebas. PHBI mau ambil konsumsi dari situ bisa. Nah, tapi kan problemnya otak berjalan sebagainya itu di masjid dan sebagainya. Itu kan campur baur. Sedangkan orang tuh memasukkan itu banyak. Ya kan? Tujuan orang kan banyak tuh. Ya, ada yang untuk ini. Siapa yang mau menjamin tahu semua satu persatu? Absen gitu. Enggak ada absenan. Iya, kan enggak ada. Ini kita kasih cuma reng-rengannya. Teknisnya silakan dikembalikan ke masjid, mau dikasih kota khusus, mau dikasih. Pokoknya harusnya jamaah masjid itu yang juga harus diedukasi untuk urun dengan masjid itu, atau lebih tepat atau kalau mau ambil simpelnya sudah suruh edukasi pemasyarakat itu nggak masuk di situ, niatnya sudah untuk masjid umum, lebih umum. Nah, kalau ketika umum itu bisa digunakan untuk bangunan, bisa digunakan untuk PHBI, bisa digunakan untuk lil masjid tadi untuk PHBI supaya boleh, bisa untuk marbot dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya kan kurban kan di luar masjid, masa mungkin yang beli di dalam masjid ada mungkin. Kalau mau dikatakan ini acara masjid, oke panitianya takmir masjid, tapi kan bukan acara lain PHBI ya. Kalau PHBI kan memang di dalam masjid sehingga masih ada sangkut paut dengan masjid lah. Nah, sekarang ini kan bukan. Nah, ini nggak bisa kita ngambil meskipun dari yang ketiga tadi, nggak bisa. Itu masalahnya. Jadi harus. Nah di sisi lain si pekorban itu katanya orang Arab bilang balul-balulan. Semoga deke. Si pekorban itu masa bodoh. Naruhin korbannya, dia udah mikir. Tukang sembelihnya bayar berapa, terus ada yang bersih-bersih, yang bantu. Ya kan itu ada capek lah kan gitu. Nah, terus takmir mengambil dari mana kan gitu. Masa takmirnya sudah dia panitia, dia urunan juga, masa gitu. Nah, ngomong. Ya itu masalahnya. Jadi ya gimana ya? Ya ini harus diselesaikan masalah. Dan ini berulang setiap tahun saya di beberapa masjid itu saya pernah diminta. Tapi kadang ya itu angel tuturane. Setelah kita sudah menjelaskan baru panjang lebar. Tuas kita capek jelaskan mulai A sampai Z. Nanti saya tanya lagi gimana? Tetap kembali ke semula. Jadi ya gimana? Kopinya kurang jauh berarti. Gitu berarti pemeliharaan sama pokoknya uang operasional itu kan karena mengingat itu acara kan nggak mungkin seperti tadi kita laksanakan kan nggak bisa di masjid. Itu bukan acara mau dikaitkan dengan masjid pun susah karena itu acara pasti harus di luar masjid. Walaupun panitianya kebetulan umpama takmir, umpama pejabat takmir atau remas atau apa panitianya. Tapi kan dia sebagai panitia kurban kan gitu. Dia sebagai panitia kurban bukan sebagai takmir di situ. Maka dia harus dari sini harus ada saling mengerti lah. Takmir juga mengerti. Ya, takmir juga mengerti posisi dia sebagai panitia bukan sebagai takmir. Sehingga nggak bisa dia ngambil sembarangan uang di masjid gitu. Nah, si pekurban juga harus mengerti. Oh, ini kasihan takmir sudah
sudah oyong, sudah panitia, sudah capek, masa dia mau urusan ongkos potong dan sebagainya. Alternatif lain dari masalah kulit. Ya itu ini mau bahas itu masalah ongkos potong dari takmir itu, uangnya kan dapat uang, tapi nggak jadi dikasih uang, tapi dikasih kulitnya aja nih hukumnya ya Pak. Ini kan fenomenal yang emang bukan di mana-mana ini. Ya kan gitu. Ini kan larangan memang dari Rasul menjual. Ada sebagian tukang jagal itu cuma dibayar. Dibayar itu. Karena kulit kan nggak ada, biasanya kan cuma daging-daging bagi. Biasanya ada sisa kulit ini dijual, tapi dikasihkan ke pemotong akad. Nah, itu ya atau dikasihkan begitu saja dianggap ongkos itu. Dianggap ongkos potong. Ini kan nggak bisa. Hukumnya apa? Termasuk menjual. Pejagal kan juga dikasih ada ongkos. Makanya tadi kan kan di depan ada memelihara sama ongkos ini harus ada kalau di masjid. Makanya ini ada fenomena sekarang ini yaitu tadi penjagal ini dikasih kulit aja dari takmirnya ini. Nah, itu hukumnya apa? Itu banyak di mana-mana. Ya, intinya kan gini. Ya. Akad dengan penjagal itu kan akadnya kan dia upah. Ya, si penjaga kan ya kan berapa ekor per ekor sekian upahnya kan itu. Jadi kan akad sendiri namanya akad upah ijaroh, akad upah. Nah, sedangkan judulnya kurban itu kan sedekah, pemberian secara murni, tidak ada. Bagaimana pemberian secara murni terus sebagian dari kurban yaitu kulit diakadkan dengan upah. Nah, ini kan jadi salah kaprah, tidak bisa. Yang betul itu ya si penjaga dikasih ongkos sendiri. Kalau mau memang ngasih penjaga boleh, bukan tidak boleh ya. Nggak salah, boleh, cuma akadnya yang bermasalah itu. Kalau itu diakadkan sebagai seolah ongkos potong, ini kan nggak boleh karena judulnya kurban itu harus disodakokan. Bagaimana dagingnya disodakokan terus tiba-tiba kulitnya diakadkan dengan akad upah? Nah, ini kan tidak bisa. Nah itu yang jadi itu yang tidak boleh, bukan tidak boleh ngasih. Bukan judulnya ngasih ke kurban ke penjaga. Kalau dia sudah dikasih ongkos potong, ini Pak, ongkosnya selesai. Sudah ya, selesai akadnya. Ini buat sampean. Nah, itu lain. Karena memang murni ini dikasih gitu. Karena kita nggak bisa ngelola, terus PN wes kulitnya ambilan ini. Nah, kita juga nggak tahu, kasihkan cuma-cuma, itu boleh. Tampak. Jadi dikasihkan kulitnya tapi kasih ongkos. Cuma sedekah untuk pemberian kepada dia, bukan sebagai ongkos. Ongkosnya sudah dikasih, itu boleh. Akad dari situ. Nah, jadi akadnya emang segala itu kan tergantung akadnya. Nah, terus kemudian kasus lagi malah dijual. Nah ini. Nah memang jumhur ulama tidak bolehkan. Kalaupun terpaksa ada sebagian ulama memberi solusi ikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi memang boleh. Cuma harus dikembalikan lagi hasil penjual itu harus kembali lagi ke situ. Untuk kemaslahatan masjid atau apa? Untuk kemaslahatan si kurban kalau orang ya dikembalikan jadi dijual kulitnya sebagian itu semuanya terus kembali ke masjid gitu kan. Iya. Atau pakai rekadaya sih. Rekadaya jadi akadnya itu. Jadi ada satu merbot umpama yang fakir dikasihkan ke dia. Oh iya. Supaya dikasihkan dia yang menjual nanti. Oh gitu. Tapi itu anak rodok ngakal. Tapi ya gimana ya? Sekarang betul. Saya di beberapa masjid kemudian setiap kurban itu pasti mereka akan tanya. Saya bilang saya tidak menyarankan, tapi kalau kepaksa, ini rekadaya kan bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kan rekadaya juga untuk kemaslahatan. Soalnya rekadaya itu konotasinya kan rekadaya hukum kan konotasinya sebetulnya nggak bagus juga. Cuma kan ini masalahnya harus diselesaikan. Nah, si tamir pada teriak. Ya gimana Ustaz? Sekarang mereka juga kadang ngasih semaunya. Nah, saya bilang harus dipatok di surat pengumuman edaran itu kan biasa ada edaran. Ya betul. Kalau resmi biasanya ya si tamir masjid biasanya resmi mengeluarkan kepada warga sekitar siapa yang mau kurban terus dipungut per ekor umpama sapi sekian, ongkosnya untuk pemberian untuk apa? Ya kambing sekian, nah itu bagus. Saya bilang lebih bagus terang-terangan begitu. Daripada gerudal di belakangnya cari solusi yang kadang-kadang solusinya nabrak sana nabrak sini. Nah sudah gitu nggak mau tanya, iya. Artinya nabrak hukum gitu loh. Nah sudah gitu dia otati gatok, akhirnya diotati sendiri, nggak mau tanya. Nah di situ masalah kemudian. Gitu deh. Bagaimana keutamaannya? Minum kopi dulu.
Ya. Bagaimana keutamaannya Bib antara menyembelih kambing sama sapi? Kan sapi ada urunan 7 orang atau berapa orang Ya. itu apa? Hukum yang pertama itu yang ada urutannya ya, Nah. urutannya itu kambing kibas. Bebas. Itu satu itu lebih afdal daripada urunan. Urunan. Ya, karena sebagian mengatakan itu kambing dagingnya itu juga iroqatud dam, karena sudah ada kalimat dalam hadis itu tidak ada amal yang lebih afdal dari di hari itu daripada menumpahkan darah hewan kurban. Nah, situ lebih banyak 7 kambing darahnya daripada 1 sapi yang urunan. Maka afdalnya 7 kambing kan gitu. Paling afdal itu kalau memang dia mau kambing kibas. Kedua kambing kacangan. Nah, baru nanti terakhir itu baru unta. Ya, unta. Afdalnya itu unta satu orang bukan tuh. Satu orang itu boleh kan, itu 7 itu kan maksimal. Jadi jangan salah paham, 7 itu maksimal, bukan berarti sapi itu harus 7, tidak. Karena ada sebagian salah persepsi juga dianggap harus tapi yang 7 orang itu. 7, 5 tidak boleh, 6 tidak boleh ya. Tidak. Cuma 7 itu maksimal aja, 8 satu sapi nggak boleh 8 orang satu. Paling banter ya 7. Kalau mau 6 ya boleh lah. Mau 5 urunan beli 1 sapi ya boleh juga, nggak harus 7, nggak harus dicari. Lagi kurang lah, sopo sing ngapain? oh iya. Jangkep no pintu yang melengkapkan 7. Ngomong gini, Bib. Bagaimana kalau pas beli kambing atau sapi itu, tapi utang Bib, uangnya. Tapi pas sumalihannya itu pasti utang dari pembayarannya. Ya apa namanya? Kan mungkin Ya, supaya apa namanya? gitu. Utang Iya. untuk kurbannya. Kurban. Nah. Ya, sebenarnya kurban tidak wajib. Iya. Kalau dia apa namanya? Ya kalau hutang dia akan sendiri. Hutang kan akan yang diperbolehkan dalam syariat, dia tidak dilarang untuk hutang. Cuma kan masalahnya ya tidak wajib juga gitu. Dari paksa kan. Untuk apa kan gitu. Tapi utang-utang kalau masalah hutang memang dibahas sendiri masalah hutang. Nah. Bahwa orang itu boleh berhutang. Yang dilarang cuma satu kasus dalam hutang itu ketika orang itu berhutang dengan jumlah atau hutang yang sekiranya dia tidak punya tidak punya bondo untuk sekiranya mengembalikan. Ya, mengembalikan sejumlah uang itu hukumnya haram. Yang kecuali terpaksa betul. Yang terpaksa betul dia bahkan boleh. Ini kalau nggak hutang nggak makan lah itu. Nah, tapi secara normal orang berhutang kemudian dia punya sesuatu yang untuk melunasi, itu hukumnya tidak boleh, memang haram. Iya. Makanya itu fenomena yang sekarang ini memang kita di kayak kambing, sampai ada kayak ini Bib. Jadi urunan di setiap ada tuh ada urunan pakai, ayo tiap mingguan ada buat nanti arisan itu Ya, arisan kurban. Arisan kurban itu apa itu punya? Jadi berapa orang sampai urunan 50 tiap minggu tiap ini. Tapi pas di hari kurbannya tapi rombongan gitu. Ya apa itu? Kayak sekarang ada sekolahan. Di sekolah ini anak baru ingat. Di sekolahan ada anak siswi 25.000 sampai 50.000 nanti di sembelih. Ya itu ya apa? Hukumnya apa itu atau perwakilan dari niatnya ya apa itu? Iya. Untuk nanti tadi sudah clear ya masalah urutan itu kan dari unta itu lebih afdal. Iya betul. Ya. Kemudian sapi itu kalau satu-satu lebih afdal. Betul. Ya, tapi kalau sendiri atau sebenarnya lebih afdal kambing kacangan dan unta sendiri, sapi sendiri, baru nanti urunan itu terakhir. Urunan itu urutan terakhir karena dia ya. Nah, intinya kenapa kambing kibas? Karena Rasulullah SAW beliau berkurban itu dengan 2 ekor kambing kibas, kambing domba ya. Beliau sendiri menyembelih sendiri. Kemudian masalah apa namanya? Masalah tadi urunan, jadi arisan. Jadi tiap bulan ini masih arisan kurban itu ya sama dengan arisan biasa yang tidak boleh. Saya takut salah paham karena sebetulnya hukum dalam istilah di kitab itu ada jumu'iyah. Nah, ini arisan tuh. Ini arisan secara umum ya? Iya, arisan umum. So ini tidak ada masalah karena arisan secara umum itu dia cuma mengumpulkan uang itu kan nanti membantu orang nanti. Misalnya ada solidaritas sosial juga kan, kumpul uang nanti bulan yang dapat terus bulan. Nah, kalau di sekedar itu memang nggak apa-apa. Cuma yang menjadi membuat haram itu arisan sekarang itu ada nomor 0 itu lah, itu untuk si siapa
Untuk yang borong bisa apa si Yang bandar. awal gitu. Oh, bandar. Oh iya betul. Bandar. Kemudian dia tidak ikut bayar lagi si bandar ini. Oh. Oke. Kalau seandainya dia cuma ikut urunan biasa, bandar itu cuma sukarela. Betul. Ya, atau dia sekedar dikasih akad lain bahwa untuk sekedar apa ya? Cuma panitianya, panitia dari iya, awal kita akadnya itu jadi ya. bukan dikasih cuma. Jadi yang dapur yang membuat dapur itu tadi ada jadi nomor yang nol pertama itu sudah dapat, sudah ikut bayar, cuma si bandar ini dapat situ. Dapat pertama. Ada riba, ada kelebihan. Betul. Kalau sekedar mengumpulkan saja A, B, C, D, dapat E, semuanya urut. ya urut semua A jadi bandar, tapi masing-masing store. Store masuk. Dia cuma bertanggung jawab aja. Bayar bulanan aja cuma dia kasih tanggung jawab aja. Saya tidak mau ya orang itu. Betul. Dia kan ada tanggung jawab besar. Takutnya Tapi gimana itu memang akadnya begitu nggak bisa dia kemudian meminta. Di arisan itu yang emang yang nggak bolehkan itu masalah nomornya itu tadi. Dapat yang secara awal umum arisan itu boleh. Boleh ya. Boleh sebetulnya secara umum. Tapi yang kalau dapat Jujurnya mau arisan apa ya? Arisan korban, mau arisan apa namanya haji arisan atau bulanan-bulanan ya, misalnya. arisan lain. Ini jangan sampai ada bandar yang dapat nol yang awal ya, buka itu. Karena sistemnya nanti ke riba. Kan? Ada kelebihan. Ada kelebihan buat yang orang yang panitia. Nah, dia tidak ikut urun, tapi dia dapat nerima. laba. Dapat laba di situ. Ya, karena riba itu kan pertambahan tanpa ada mobil, tanpa ada pembanding. Ya, jadi untuk arisan tadi kan sudah kita jelaskan, intinya kan boleh sebetulnya. Pokoknya tidak ada hal yang melarang kan itu. Yang menyebabkan dilarangnya itu tadi ya itu tadi. Nah, ada nomor 0 dan sebagainya. Ada yang dapat laba itu. Nah, itu yang maksudnya kalau arisan normal saja, sedang mengumpulkan uang untuk bulan, nanti untuk bulan gantian, kurban ini kurban. Semua, ya, itu nggak ada masalah sebenarnya, tidak ada unsur. Nah, kemudian masalah apa ya? Anak sekolah dapat selebaran untuk kurban. Ya sebetulnya kan melatih. Kalau ya itu cuma latihan aja, sama dengan zakat fitrah sebetulnya. Yang perlu dicermati dulu juga ya, itu kalau anak SD kan dia masih kecil. Betul. Nah, secara ekonomi Islam, secara transaksi atau ilmu muamalah itu belum balik, sehingga dia sebetulnya belum bisa bertransaksi mandiri. Jadi tetap harus didampingi orang tuanya ketika penyerahan itu. Ya anak itu sekedar untuk simbolik aja lah. Ya, melatih juga. Itu melatih. Tapi akad syar'inya ya harus orang tua juga harus mendampingi ketika itu. Termasuk zakat fitrah. Nah itu juga tadi mungkin perlu dibahas sendiri ya zakat fitrah itu nanti ya. Untuk zakat fitrah itu juga polemik itu. Masalah yang di sekolah itu dengan uang dan sebagainya. Nah sedangkan kurban kan, padahal kan tadi sudah kita bahas sapi itu kan 7, unta juga sapi sama 7. Ya, usianya 2 tahun kalau sapi kalau unta 5 tahun, kalau apa namanya kambing, kalau di kambing kacangan itu 2 tahun. Kambing Jawa. Iya, umurnya. Kan syarat-syaratnya harus sempurna. Ya, nggak boleh cacat, kurang sakit atau terganggu, kemudian pincang. Itu nggak boleh, karena itu intinya kenapa nggak boleh? Karena aib itu tadi, cacat-cacat tadi akan mengurangi kuantitas dan kualitas daging. Contoh dia pincang, dia kan dari temennya akan terlambat untuk makan kan, umpama di padang gembalaan. Nah, kalau dia tidak pincang kan dia gesit. Kalau pincang kan keduluan teman-teman yang lain dari kambing-kambingnya ya, dia nggak dikasih makan dulu sebelum dieksekusi. Ya artinya begini, cacat itu tadi mengurangi kuantitas dan kualitas daging itu gitu masalahnya. Intinya cacat yang tidak diperbolehkan itu menjurusnya cacat-cacat tadi yang tidak diperbolehkan atau membuat kurban tadi tidak sah sih. Si hewan kurban itu tidak bisa sah dikurbankan. Itu intinya muaranya itu kepada cacat yang nanti akan mempengaruhi kualitas atau kuantitas daging. Ya contoh penyakitan ada penyakit apalah itu dokter hewan lebih tahu. Nah itu kan bisa mengurangi kualitas. Kupingnya itu mengurangi kualitas. Ya. Harus perfect. Iya betul. Nah kecuali yang dicipta tanpa telinga, dia lahir sudah kayak gitu. Ada kambing kacang, kambing apa lagi? Ya kambing Jawa, misalnya kambing Jawa sama kambing kibas, domba lah. Domba itu kan biasa. Domba itu umurnya cuma 1 tahun sudah boleh. Atau poel, belum 1 tahun gigi, kemarin sudah tanggal.
sudah lepas itu sudah boleh itu. Kalau kambing Jawa itu harus 2 tahun. 2 tahun lebih menginjak ke tahun ketiga. Sapi juga 2 tahun, unta 5 tahun. Ya, Ustaz maaf ya, Pak, depannya Pak Ustaz ini umurnya berapa? Udah model ini. Kira-kira bisa enggak korban? Di atasnya pohon. Sudah ketok. Ya tuh ya belakang layar ini, takone ini. Dia di screen. Tadi. Jadi Harus ya. ada umurnya berarti ya. Iya. Umur juga itu. Jadi yang beli ini harus apa? Bahasa nyurvei. Ya jeli lah, artinya kan dari mana diambil umur itu ya tentu dari penjual. Kalau dia penjual tangan kedua ya dia harus titen. Dari ke penjual yang penjual pertama dia harus titen. Harus. Betul enggak? Pasti harus Karena taruh dulu. bukan hanya. Dilihat dulu. Yang itu kan yang kalau pemilik kan pasti tahu. Ini sudah tahu nih, itu Lebih enak. tergantung lah ya. Kalau salah ya yang kita masa tahu, yang tanggung jawab yang tahu. Iya, kan Karena kita yang beli masa mau neliti. Gue itu tanggal lahir Tahu. sama tuh sama kakaknya gini. Ada kakaknya yang ngatur nih. Tidak mungkin lah. Berarti udah kelihatan. Ya artinya, mobil gitu. ya artinya yang jadi pegangan tuh ya si orang-orang yang dari tangan yang Pertama ya. jual ya atau ahlinya, Yang lebih si ahli. dokter hewan atau apa. Manfaat berkurban itu untuk apa? Boleh pertanyaan ini. Ya hikmahnya itu pertama ya memang pertama kurban itu kan ada unsur ta'budi ya, untuk unsur yang memang murni ibadah sehingga gak bisa diganti yang lain seperti ayam atau seperti kerbau apa. Kalau kerbau masih ada yang membolehkan. Bebek Masih ada ayam. yang membolehkan untuk kerbau itu disamakan dengan sapi. Artinya di luar itu nggak boleh. Oh kan daripada daging kan banyak dari daging umpama. Saya kasih aja uang lebih banyak. Ini nggak bisa. Pahalanya nggak sama dengan pahala kurban. Ya kalau sodako, jadi artinya kurban itu kan cuma terbatas hari itu 10 Dzulhijjah plus 11, 12, 13 menyembelih itu hari tasyrik. Khilaf memang tanggal 13 Dzulhijjah itu khilaf. Mazhab Maliki mengatakan cuma 11, 12. Makanya kita anjurkan kalau mau nyembelih di luar 10 itu kalau bisa sampai 12. Walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh 13, tapi menjaga dari perbedaan pendapat. Nah, kalau bisa paling banter 12 itu sehingga tidak keluar ke perbedaan pendapatnya. Mazhab Maliki yang tidak membolehkan tanggal 13-nya. Jadi artinya kurban itu ada unsur ibadahnya. Unsur ibadah kan kayak tawaf. Kenapa kamu muter-muter? Ya memang harus begitu kan gitu. Ada unsur ibadahnya. Kenapa kambing? Kenapa sapi? Kenapa unta? Kenapa ada yang lain? Nah, kalau yang itunya memang itu sudah dari sononya kan gitu. Nah, bahkan tidak boleh, tidak ada. Sepakat ulama orang sudah kebiasa dengan kurban pada hari itu ya. Pada itu lebih afdal kurban. Karena tidak ada ibadah lebih afdal dari hari itu daripada sedekah biasa lebih kurban. Nah, kalau yang luar memang sesuai kebutuhan. Soalnya kan pada dasarnya kan sesuai kebutuhan. Ada butuh beras, ya kita kasih beras boleh itu bagus. Iya. Ya, tapi kita bicara hari kurban itu khusus. Spesial berarti. Nah, jadi hikmahnya itu memang kan ya menghilangkan kekikiran ya, tunduk karena kurban sudah ada ketentuannya, dia harus tunduk dengan aturan itu, plus dia harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk ketundukan itu tadi. Nah, dia nggak bisa pakai kota tiga dengan harta. Oh ini lebih manfaat saya kasihkan uangnya umpama. Dia harus tunduk kepada aturan kurban tadi, plus dia harta keluar ya, plus dia harus tunduk dengan aturan itu. Sampai ujian kan, ujian keimanan dia. Sampai dalam penelitian ini, bayangin tiap tahun ini berapa ribu kambing pun apapun, subhanallah pun banyak kambingnya ini loh, fenomenal yang dari ada dari Quran hadis atau apa mungkin bisa menggabungkan dari itu. Bayangin tapi kan tiap tahun berapa ribu kambing, berapa ribu sapi pun disembelih pun tiap tahun pun muncul ada. Iya, ya itu termasuk apa ya? Suka namanya keberkahan, tambahan kebaikan. Jadi apa namanya memang ya semua kekuasaan Allah Taala yang Allah kasih itu memang dari Qurannya kan bahwa kami ciptakan an'am alakum ya, hewan ternak itu kami ciptakan untuk manusia. Minna takulun dari antara hewan ternak ada yang kalian makan, ada yang kalian tunggangi. Ya, sebagian ada yang kalian tunggangi, ada yang kalian makan itu. Makanya sehingga hewan ternak itu dalam bahasa Quran disebut an'am. An'am artinya nikmat. An'am itu artinya kumpulan banyak nikmat. Karena terkumpul banyak nikmat di situ. Mulai dari susunya, mulai dari ditunggangi bisa, mulai dari dagingnya. Semua nikmat itu mulai belum lagi kulitnya, domba wool, bisa untuk pakaian. Makanya disebutnya hewan kurban itu dalam bahasa Quran itu an'am.
kumpulan nikmat itu tadi. Dan itu berkurban itu sunnah atau? Ya sunnah tadi kan di awal kita sudah makan sunnah muakkadah. Kecuali mazhab Hanafi satu mazhab yang mengatakan itu wajib. Ya, saking apa ya? Karena mungkin mereka mengatakan sampai diwajibkan. Karena memang Rasul sudah pernah meninggalkan. Pernah ada. Karena ada ancaman. Siapa man lausa atau wal midai wala yakunu musallana. Siapa orang yang punya keleluasan lalu tidak berkorban maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Wah, ini lebih ekstrim lagi nih. Ya, ada ancaman dari Lebih Rasul. ekstrim lagi nih. Jadi Rasul kalau berarti nggak berkorban jangan beribadah. Apa jangan dekat sholat. Ya artinya seolah-olah itu sesuatu yang apa ya? Yang aib. Sehingga kita dia kumpul ke kita tapi tidak korban. Nah, jangan mendekati musola kami, jangan mendekati masjid kami. Kalau ketika salat katanya bisa beli HP, bisa beli sepeda motor, beli ini bisa tapi berkorban nggak mau. Ya apa ini bahasa yang emang lagi viral di saat mau jalan kurban. Iya intinya kan itu tergantung kemauan. Memang itu sunnah ya. Memang kalau dikasih itu kan sunnah betul, memang itu sunnah. Tapi kok bagi orang yang betul-betul kepingin untuk mengikuti ya jelas suatu aib lah kalau dia tidak tidak melaksanakan. Jadi flashbacknya itu dari awal waktu yang memang kita pengen dengar dari waktu kan penyembelihannya Nabi Ibrahim Ismail itu ya kitanya kayak awalnya kayak apa itu supaya orang-orang ini untuk mau berkorban di saat di bulan itu edukasinya awal. Korban saja ada dari kata kurba, dari kata terambil dari kata kurba itu hanya kedekatan. Kurban itu dengan udhiyah penyembelihan hewan tertentu yang Allah sudah syariatkan tujuannya untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah SWT. Maka disebut dia kurban. Bahkan di perjanjian lama, perjanjian baru pun kurban itu disebut sebagai ibadah para nabi-nabi dulu. Iya, ada namanya mesbah dan sebagainya di istilah Alkitab itu ada juga. Ya, artinya di perjanjian lama, perjanjian baru juga begitu. Artinya itu syariat lama. Sejak Nabi Adam. Ya, Qabil dan Habil itu kan ya. Itu juga kemudian yang memang yang menonjol adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu diuji lah oleh Allah Taala. Kamu setelah dapat anak ini gimana? Ismail ini ya kan? Nah, ketika itu Ismail itu anak sulung beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ishak lahir berikutnya. Nah, ketika itu masih satu-satunya sehingga mau dikorbankan macam mana? Ya macam mana dikorbankan dia kan satu. Nah, ini antara kan berujung dari mimpi kan berawal dari mimpi Nabi Ibrahim seperti di surah Sofat dan sebagainya beberapa ayat di Quran dikatakan ini arafin mana ayat bahuka bilang wahai putraku kata Ibrahim saya melihat segala mimpi saya dan mimpi perlu digarisbawahi bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu ya sejarah syariat kita mimpi para nabi itu wahyu. Nabi Ibrahim mengutarakan wahai putraku saya melihat di dalam mimpi saya bahwa saya menyembelihmu. Anaknya bapaknya bilang ke anaknya saya menyembelihmu dalam mimpi saya itu. Fanzur madza taro. Ya, tapi dengan adabnya Nabi Ibrahim mengatakan walaupun itu sebenarnya perintah. Tapi fanzur madza taro. Coba kamu perhatikan apa pendapatmu tentang mimpi itu tadi. Maka itulah jawaban anak yang soleh Nabi Ismail ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku laksanakan apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Kau akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar kan sampai ya kalau saya teringat saya almarhum Kiai Zainuddin itu kalau bukan anak soleh kenapa nggak bapak bapak lebih tua ini itu jawaban anak songong alhamdulillah ini soleh nih alamatnya anak soleh ini bahkan Ismail ada pesan-pesan soleh pesan-pesan terakhir ya, kau lupa saya berbaju saya ini kau gantikan supaya tidak membuat lebih sedih ibu saya dan sebagainya seorang anak sampai akhirnya kan mau menjelang itu kan menjelang sebenarnya maka datang malaikat itu membawa Wafatnya bin azim dengan domba tadi kami kibas diganti ya, kemudian di situ kemudian Allah syariatkan kurban. Nah, sampai semenjak itu turun-temurun Nabi Ibrahim, Nabi Musa pun ada berkurban, Nabi Harun pun semua syariat-syariat Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah paralel dengan perjanjian lama juga menyebut itu semua. Nah, kemudian sampai karena Nabi Muhammad SAW menghidupkan kembali syariat Nabi Ibrahim tadi datuknya, salah satu kakek beliau alaihissalam. Ya udah.
Ya, dalam hukuman hari ini kan, kalau bisa kalian berkorban semampunya. Nah, apalagi yang katanya tadi, Nabi Ibrahim aja mau menyembelih anaknya pun diganti sama Allah. Nah, moga insya Allah bermanfaat semuanya. Saya Al-Fakir Hadiah Segaf, Ustadz Muhammad Andi Baraba, Dan saya Sindayah. Sampai di sini. Sampai ketemu lagi di YouTube-nya. Tema-tema lain. Tema-tema lain tetap di jalur. Ingat ngaji, ya. Jangan cuma YouTubean aja. Wassalamualaikum.